Integritas, yakin, dan optimal. Kejari Pasaman, kami sopan dan santun, juga adaptif demi perkembangan zaman. Integritas, yakin, optimal, itu moto kami. Kejari Pasaman, kami siap melayani. Kejari Pasaman, WBK, WBBM, siap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kejaksaan Negeri Pasaman siap melaksanakan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dalam melaksanakan pembangunan zona integritas ini, kami Kejaksaan Negeri Pasaman akan melakukan atau melaksanakan perubahan di 6 area, yaitu yang pertama area manajemen perubahan, yaitu perubahan budaya kerja, pola pikir, dan perilaku pegawai untuk meningkatkan integritas dan meningkatkan pelayanan. Birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani adalah cita-cita setiap institusi negara yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Pasaman, sebagai bagian dari sistem peradilan negara, berkomitmen untuk mewujudkan perubahan tersebut melalui pembangunan zona integritas. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani bukan hanya sebuah tujuan, tetapi juga bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberantas praktik korupsi di lingkungan Kejaksaan Negeri Pasaman. Pada tahap pertama, Kejaksaan Negeri Pasaman telah membentuk tim khusus untuk membangun zona integritas. Penentuan anggota tim dilakukan melalui prosedur yang jelas dengan mempertimbangkan kemampuan dan peran strategis dalam proses ini. Selanjutnya, tim Kejaksaan Negeri Pasaman bekerja untuk menyusun rencana pembangunan zona integritas dalam sebuah dokumen rencana kerja yang terperinci dengan tujuan utama untuk menuju WBK WBBM. Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan zona integritas. Secara rutin, tim melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan sasaran dan tidak ada langkah yang terlewatkan. Dalam membangun zona integritas, perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kunci utama. Pimpinan Kejaksaan Negeri Pasaman berperan sebagai role model, menunjukkan komitmen dan dedikasi dalam implementasi WBK WBBM. Dengan keteladanan dari pimpinan, agen perubahan yang telah ditetapkan memulai langkah-langkah konkret untuk membawa budaya kerja baru ke dalam organisasi. Dengan komitmen yang kuat dan kerjasama yang solid, Kejaksaan Negeri Pasaman terus berupaya mewujudkan zona integritas menuju WBK WBBM. Perubahan ini bukan hanya sekedar pencapaian, tetapi langkah nyata untuk melayani masyarakat dengan lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Yang kedua, penataan tata laksana, yaitu perubahan struktur organisasi, proses, dan prosedur kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Penataan tata laksana merupakan perubahan dalam struktur organisasi, proses kerja, dan prosedur untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai. Agar setiap pegawai dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih maksimal, maka
dilakukan pelaksanaan evaluasi atau perbaikan SOP masing-masing bidang. Kejaksaan Negeri Pasaman juga telah menerapkan penataan tata laksana berbasis digital seperti CPD untuk surat menyurat dan Kejaksaan Mobile untuk absen digital. Yang ketiga, penataan sistem manajemen SDM, yaitu perubahan dalam sistem manajemen SDM guna meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan integritas, Kejaksaan Negeri Pasaman berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen SDM aparatur yang transparan dan akuntabel. Perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan dengan mengacu pada peta jabatan dan analisis beban kerja. Dengan perencanaan yang matang, setiap pegawai ditempatkan sesuai kebutuhan jabatan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dalam rangka pengembangan karir, mutasi internal telah dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi pegawai dan pola mutasi yang telah ditetapkan, baik mutasi jabatan antar satuan kerja maupun mutasi jabatan antar bidang. Unit kerja melakukan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Setiap pegawai mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik melalui pelatihan formal, in-house training, coaching, maupun mentoring. Kejaksaan Negeri Pasaman juga telah menetapkan indikator kinerja utama yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi demi mendukung penataan sistem manajemen SDM aparatur. Penilaian kinerja dilakukan secara periodik dan hasilnya menjadi dasar dalam pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi. Serta terlaksananya monitoring kondisi pegawai dari absensi melalui kondisi potongan remunerasi sebagai punishment pegawai yang telah sesuai dengan ketentuan. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman telah mengeluarkan memorandum yang berisi kode etik dan disiplin pegawai untuk memastikan lingkungan kerja yang profesional dan berintegritas. Pegawai juga dapat mengakses informasi dan melakukan update data diri secara berkala melalui MySimKari. Dengan komitmen bersama dalam penataan sistem manajemen SDM aparatur, kita memastikan bahwa setiap pegawai dapat berkembang secara profesional, ditempatkan sesuai kompetensi, dan berkontribusi maksimal bagi organisasi. Bersama-sama, mari kita wujudkan sistem manajemen SDM yang unggul dan berdaya saing. Yang keempat, penguatan pengawasan, yaitu perubahan dalam sistem pengawasan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kejaksaan Negeri Pasaman berkomitmen untuk melakukan reformasi dengan cara perubahan dalam sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 1. Pengendalian gratifikasi. Dalam upaya melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Pasaman, telah dilakukan beberapa upaya, di antaranya dengan melakukan public campaign melalui spanduk dan banner yang terdapat di lingkup Kejari Pasaman. 2. Pengaduan masyarakat. Mengenai pengaduan masyarakat sendiri, kini telah dapat dilakukan melalui website Span Lapor, sehingga masyarakat dapat melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum pada Kejaksaan Negeri Pasaman. Dengan adanya Span Lapor, maka diharapkan dapat mempermudah. Selain itu, juga terdapat nomor hotline pengaduan bagi masyarakat, sehingga jika masyarakat mendapatkan dugaan tindak pidana, dapat menghubungi nomor tersebut. 3. Whistleblowing System. Whistleblowing System sendiri merupakan fasilitas yang dapat digunakan untuk melakukan pelaporan jika terdapat pelanggaran oleh masyarakat maupun sesama pegawai Kejaksaan Negeri Pasaman, sehingga dapat memperkuat pengawasan di lingkup Kejari Pasaman. 4. Aplikasi Simanris. Dengan adanya aplikasi Simanris, dapat membantu dalam menggolongkan potensi resiko yang dapat terjadi dalam wilayah hukum Kejari Pasaman, sehingga dapat segera menemukan langkah yang tepat dalam menangani potensi resiko, serta dapat menentukan langkah penanggulangannya.
5. Sosialisasi benturan kepentingan. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman telah melakukan sosialisasi mengenai potensi benturan kepentingan yang berpotensi terjadi di lingkup Kejari Pasaman. Yang kelima, penguatan akuntabilitas, yaitu perubahan pada sistem akuntabilitas untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab pegawai. Area penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Indikator yang sudah dilakukan adalah keterlibatan pimpinan. Kajari terlibat langsung menyusun perencanaan kinerja, meliputi penyusunan Renstra, Renja, dan IKO. Kajari memimpin langsung penyusunan penetapan kinerja atau perjanjian kinerja. Kajari atau Kasi memimpin pencapaian kinerja secara berkala, melakukan pemantauan pengisian aplikasi Imonef, mengidentifikasi permasalahan yang menghambat capaian kinerja, dan penyerapan anggaran secara berkala. Telah dibuat IKU tahun 2020 sampai dengan 2024 dan rencana kinerja tahun 2024-2025. Dan yang keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan, yaitu perubahan sistem pelayanan untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan perubahan dalam sistem pelayanan untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat. Pelayanan-pelayanan di Kejaksaan Negeri Pasaman. Pelayanan PTSP. Pelayanan pengaduan masyarakat. Kami memberikan solusi untuk menyampaikan pengaduan seluruh warga masyarakat Pasaman melalui layanan Lado. Laporkan dengan online, scan barcode-nya, lalu isi identitas diri dan sampaikan permasalahan hukum Anda. Dalam kurun waktu 1x24 jam, kami dari Kejaksaan Negeri Pasaman akan menindaklanjuti semua laporan dari seluruh warga Kabupaten Pasaman. Pelayanan hukum melalui aplikasi Halo JPN merupakan sebuah aplikasi layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat tanpa harus datang ke kantor kejaksaan. Pelayanan tilang. Kami berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan menjaga pelayanan yang transparan dan terbaik. Pelayanan pengaduan tipikor. Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci dalam pemberantasan korupsi. Kini, masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi secara cepat dan mudah melalui sistem pengaduan online. Sistem ini memungkinkan Bapak dan Ibu untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi secara langsung tanpa harus datang ke kantor kejaksaan. Dikarenakan saat ini, Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pasaman memiliki program baru, yaitu Pas Respect. Pitsus cerdas respon pengaduan hilang. Pas Respect merupakan terobosan baru dari Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pasaman dalam menciptakan prosedur penegakan hukum yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Pas Respect diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dan berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Pasaman. Layanan antar barang bukti gratis. Selamat siang Pak Nas. Siang Pak. Saya Ulia dari Kejaksaan Negeri Pasaman. Ini Bapak, silakan periksa kelengkapannya. Terima kasih Bapak, barangnya sudah lengkap. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kepada Kejari Pasaman
atas layanan gratis antara barang buktinya. Jujur kami sangat tertolong karena rumah kami lumayan jauh dari kota. Sekali lagi terima kasih, semoga Kejari Pasaman lebih dipercaya oleh masyarakat dan lebih humanis lagi pelayanannya kepada masyarakat. Terima kasih. Perubahan dalam sistem pelayanan untuk meningkatkan kualitas kepuasan masyarakat. Sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Pasaman. Pos Keamanan Dalam atau KAMDAL. Pelayanan terpadu satu pintu. Ruang tunggu tamu Kajari. Ruang tunggu tamu Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Ruang tunggu tamu Seksi Intelijen dan Tindak Pidana Khusus. Aula. Ruang rapat atau konsultasi video conference. Ruang koordinasi jaksa dan penyidik. Ruang tahap 2 Seksi Tindak Pidana Umum. Ruang barang bukti. Ruang tahanan. Ruang tahanan anak dan wanita. Ruang diversi dan whistleblowing system. Ruang arsip. Perpustakaan. Ruang laktasi. Area merokok. Klinik. Posko Pemilu. Loket pelayanan tilang. Ruang tunggu pelayanan tilang. Sekretariat IAD. Sarana olahraga tenis meja. Gudang. Musola. Toilet dan tempat wudhu. Parkir khusus tamu Kajari. Area parkir sepeda motor. Area parkir mobil. Area parkir mobil Kasubagbin dan Parakasi. Sarana tamu penyandang disabilitas. Area parkir disabilitas. Jalur disabilitas. Toilet disabilitas. Dan jalur evakuasi. Rencana kerja agen perubahan. 1. Meningkatkan kepatuhan pengisian aplikasi MySimKari. Telah terdatanya nama-nama pegawai yang belum melengkapi MySimKari. Telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Pasaman tentang poin penting yang harus diisi pada MySimKari. Telah membantu pegawai yang mengalami kendala dalam pengisian aplikasi MySimKari. 2. Meningkatkan ketepatan absen pulang pegawai Kejaksaan Negeri Pasaman. Telah terdatanya rekapitulasi absen masuk dan absen pulang pegawai pada Kejaksaan Negeri Pasaman.
telah mengingatkan pegawai Kejaksaan Negeri Pasaman untuk melakukan absen pulang pada aplikasi Kejaksaan Mobile. 3. Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan laporan bulanan pada setiap bidang. Telah mengingatkan setiap bidang pada Kejaksaan Negeri Pasaman untuk membuat laporan bulanan tepat waktu. Tiga, meningkatkan kedisiplinan berpakaian pegawai Kejaksaan Negeri Pasaman sesuai Perja Nomor 4 Tahun 2021. Telah mengingatkan pegawai Kejaksaan Negeri Pasaman yang belum berpakaian sesuai Perja Nomor 4 Tahun 2021. Telah berkoordinasi dengan Kepala Subbagian Pembinaan untuk memberikan teguran kepada pegawai yang belum berpakaian sesuai dengan Perja Nomor 4 Tahun 2021. Dalam mendukung dan mengimplementasikan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, Kejaksaan Negeri Pasaman telah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu 1. Ketahanan pangan, termasuk dalam Asta Cita yang kedua, yaitu kemandirian bangsa, yang mencakup mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dengan membentuk kelompok tani. Dalam upaya mendukung kesejahteraan petani lokal, Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman kunjungi beberapa lahan pertanian di Nagari Ayam Manggi Selatan, Kecamatan Lubuk Sukabumi. Kunjungan Kajari bertujuan mendengarkan keluhan dan kebutuhan para petani lokal. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi para petani lokal yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan di Kecamatan Lubuk Sukabumi, Kajari Pasaman kunjungi lahan pertanian cabai, padi, dan bawang di Nagari Ayam Manggi Selatan. Dalam kunjungannya, Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman berinteraksi langsung dengan para petani untuk mendengarkan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, mulai dari permasalahan bibit, pupuk, harga jual, serta akses distribusi hasil pertanian. Dan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, Kajari berharap pemerintah daerah bisa memfasilitasi para petani dalam bentuk pelatihan bercocok tanam yang benar agar perekonomian petani bisa meningkat. Fasilitasi kita akan koordinasikan dengan stakeholder terkait supaya para petani ini bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, terutama dalam mendapatkan alat-alat pertanian, pupuk dan pestisida, juga bibit-bibit yang diperlukan oleh para petani. Sobeng Suradal, Kajari Pasaman, menyampaikan Kejaksaan tidak hanya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, namun juga peduli terhadap kesulitan yang dialami masyarakat, terutama petani lokal. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryo Hanas, iNews melaporkan. Swasembada pangan adalah salah satu aspek penting dalam ketahanan pangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bangsa dalam memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Dengan demikian, ketahanan pangan merupakan bagian integral dari Asta Cita kedua. Olahraga termasuk dalam Asta Cita keempat, yaitu pembangunan SDM yang mencakup memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dalam Asta Cita keempat, olahraga disebutkan secara spesifik sebagai salah satu aspek yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, olahraga termasuk dalam Asta Cita keempat.
Kejaksaan Negeri Pasaman dengan komitmen bersama seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Pasaman bertekad meraih predikat wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di tahun 2025. Kejaksaan Negeri Pasaman sayo, santun, adaptif, integritas, yakin, dan optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.